Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua masih dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi bahagia dan tetap semangat. Kepada yang tersayang, para peserta didik kelas 10 MIPA maupun IPS, pada kali ini kita ketemu lagi di Mapel Geografi bersama Miss Wilda di sini. Ada yang berbeda pada pertemuan kali ini, yaitu kita akan membahas tentang materi selanjutnya. Materi 3.2 yaitu tentang dasar-dasar pemetaan penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Jadi sebagai pengantar pada materi kali ini itu berkaitan dengan pemetaan, dengan peta, dengan lokasi. Nah, jadi Miss minta kalian harus mempersiapkan diri untuk menerima materi yang akan disampaikan. Materi apa, Miss? Persiapan apa, Miss? Saya bisa nanya kayak gitu kan. Jadi nanti sangat mustahil ketika kita mempelajari materi tentang peta, Miss tidak meminta kalian untuk menggambarkan sebuah peta sederhana. Otomatis nanti Miss akan meminta kalian untuk menggambar, ya, gambarin peta sederhana aja. Cuma nanti, bukan sekarang. Sekarang Miss mau menjelaskan dulu ringkasan materi yang akan kita bahas pada hari ini, ya. Oke, kita lanjut. Materi yang dibahas adalah tentang dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan SIG atau sistem informasi geografis. Nah, untuk kali ini kita hapuskan dulu ya PG dan SIG-nya, penginderaan jauh dan SIG. Jadi kita fokus ke dasar-dasar pemetaan aja. Tuh warnanya kurang cantik, harus kita ganti jadi warna aja. Nah, oke. Jadi kita fokusnya ke materi dasar-dasar pemetaan dulu. Oke. Langsung aja tanpa membuang-buang waktu lagi, kita langsung masuk ke slide yang pertama, yaitu tentang prinsip-prinsip dasar peta dan pemetaan. Nah, bisa kalian lihat di sini ada prinsip-prinsipnya. Nah, kalau ngomongin prinsip berarti ngomongin aturan yang ada di dalam peta dan pemetaan. Awalnya kita harus tahu dulu pengertian peta itu apa. Jangan sampai di antara kalian masih ada yang belum paham pengertian peta itu apa. Atau misalnya belum pernah lihat peta. Waduh, sangat menyedihkan sekali. Bisa jadi kan, karena secara nggak langsung kalian pun itu bisa membuat peta sendiri. Lucuan yang sangat biasa ya, buat peta di bantal, di kasur gitu ya. Nah, berarti kalian punya kelas bakat yang sangat terpendam. Istilah peta itu berasal dari kata map kalau dalam bahasa Inggris, mapa dalam bahasa Yunani, ya. Nah, maksudnya apa? Artinya taplak atau kain penutup meja. Itu kadang makna-makna dari orang luar itu di luar logika ya, lu ngapain taplak meja di bawah-bawah. Terlepas dari itu, kita cek definisinya. Nah, jadi peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil, dilengkapi skala, simbol-simbol, mata angin, dan lain-lain. Nah, jadi gambaran konvensional dari permukaan bumi terkecil. Ini seperti yang kalian ketahui ya, bumi. Nah, ini gambar bumi. Ini gambar bumi ya. Gambar bumi. Bumi itu bulat kan? Kalian bilang bumi itu kotak. Bumi itu bulat, terus di setiap hamparan-hamparannya, di setiap datarannya itu punya lokasi tersendiri. Nah, jadi yang dikaitkan dengan peta, pengertian peta yang pertama, gambaran konvensional permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil. Jadi kalau kita mau gambar bumi nggak mungkin ya, sangat luas sekali cakupannya. Jadi bisa jadi nanti dataran kita ingin menggambar peta apa di dalam
salah satu belahan bumi akan kita buat. Kita ambil tujuan kita ngambil peta apa, misalnya peta wilayah 1. Nah, kita buat di situ misalnya. Nah, jadi ini gambar bumi, terus kita ingin membuat atau menggambar peta wilayah bumi bagian sini misalnya. Nah, ini bisa kita buat dengan cara menggunakan bidang datar. Kita pindahkan ke buku atau ke kertas, kemudian kita perkecil skalanya diperkecil atau ditentukan skalanya atau model petanya ditentukan, terus dilengkapi dengan simbol-simbol. Jadi kita ingin memindahkan bentuk atau gambaran permukaan bumi yang ada di sini ke dalam satu bidang datar. Atau definisi lain yaitu peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala. Nah, ini patokannya skala aja. Kalau yang ini tadi patokannya ada skala, ada simbol, ada mata angin. Intinya sama aja sih, peta dan keluarga gitu maksudnya, peta paket lengkap. Nah, dipahami ya pengertiannya, jangan sampai kalian nggak tahu. Oke, lanjut lagi. Ilmu yang mempelajari tentang peta disebut kartografi. Jadi kan harus tahu. Jadi setiap apapun itu ada ilmunya. Lanjut. Nah, ini bagian salah satu pertanyaan. Mungkin pernah kalian lihat, kenapa dalam kartu undangan itu sering dilampirkan lokasi atau peta sederhana? Pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa pada saat menemukan peta lokasi kita menggambarkan dengan coretan-coretan gambar di papan tulis, kertas, ataupun mungkin di permukaan tanah? Kenapa? Nah, ada yang bisa jawab pertanyaan 1 sama 2? Kenapa? Pasti kalian pernah kan lihat undangan mantan atau undangan tetangga atau undangan siapa gitu, biasanya dilengkapi dengan peta sederhana daerah lokasi. Nah, itu ada tujuannya, bukan sekedar meletakkan coretan-coretan lokasi di situ, bukan, tapi tujuannya adalah untuk memudahkan si tamu undangan atau untuk memudahkan seseorang mencari lokasi yang dituju. Jadi ada gambarnya, ada mapnya. Nah, itu jauh lebih mudah. Nah, jadi jangan sampai si tamu undangan tadi salah alamat atau dapat alamat palsu. Nah, gitu loh. Itu yang satu. Yang kedua, kadang orang tuh nanya kan, ketika kita lagi megang pena sama kertas, orang nanya alamat, ya secara nggak langsung kita kasih tahu juga alamatnya, kita tunjukin. Nah, Pak, nanti Bapak lurus dulu, katanya. Habis lurus ada belokan, habis belokan ada belokan lagi, lurus lagi, nanti Bapak belok lagi. Nah, misalnya ini contoh ya. Jadi pasti kalian memegang sesuatu. Jika kalian memegang sesuatu, pasti kalian akan memberi arah, menunjukkan arah atau menuliskan arah tersebut menggunakan media yang kalian pegang. Misalnya kebetulan kalian lagi megang ranting pohon, kemudian kalian berada di wilayah tanahnya yang mudah dicoret-coret, tanahnya yang lembut atau gimana gitu. Nanya, mas atau mbak, alamat si Anu di mana ya? Nah, kalian langsung mengukir indah di tanah, di kerikil. Nah, yang di situ lurus ke kiri, ada bundaran lagi, belok lagi. Nah, yang rumahnya agak besar itulah rumahnya si Anu. Nah, jadi seperti itu kan. Nah, jadi gunanya apa? Sama. Guna si nomor 2 ini sama dengan yang nomor 1. Mempermudah membayangkan atau membuat konsep di kepala kita tentang lokasi tersebut. Coba kalian bandingkan dengan orang yang nanya tanpa memberikan coretan kecil di media,
Misalnya kayak lagi nelfon nih, si A mau ke rumah si B, jadi teleponan lah, B rumah kamu di mana? Sambil telepon itu si B itu ngomong, oh nanti kamu lurus aja, habis lurus terus mundur lagi ke belakang, habis belok kiri, habis itu ini, habis itu secara lisan aja itu otomatis akan susah untuk nyari, kecuali kalau si A itu otaknya encer atau cepat nangkep, atau mungkin medan yang dilalui, jalan yang dilalui itu nggak terlalu susah. Nah kayak gitu. Nah zaman sekarang kan coba apa, peta itu nggak selalu dalam bentuk kertas juga. Nah makanya sekarang sampai mama-mama ojek atau gojek pun menggunakan peta untuk mempermudah akses penjemputan kliennya. Nah untuk kliennya lanjut. Nah ini ada apa ya, ada pertanyaan, katanya perhatikan gambar di bawah ini. Nah perhatikan gambar, di sini ada gambar 1, di sini ada gambar 2. Nah terus kalian lihat penelitian, lebih mudah yang manakah, gambar 1 atau 2? Nih jelaskan. Kalau 1 itu isinya tentang denah lokasi, gambar denah lokasi. Kalau 2 penjelasan denah lokasi tersebut. Nah ini salah satu adalah contoh yang Miss katakan tadi. Kalau yang ini pakai gambaran, pakai media, kalau ini cuma ngomong aja, lewat manakah saya terserba? Terus dijawabnya dari rumah lurus ke utara, habis itu mengikuti jalan melewati perempatan, terus melewati jembatan sungai sampai di perempatan berikutnya belok ke kanan sekitar 200 meter di sebelah timur di Bank BNI atau persis di depan RS. Nah itulah terbang. Atau langsung atau langsung dibuat gambarnya. Nah seperti itu. Nah jadi kalian bisa pilih mana yang sesimpel kalian, gambar 1 atau gambar 2. Nah sesimpel kalian aja. Tapi kalau menurut Miss lebih mudah menggunakan gambar 1. Karena apa? Karena bisa langsung mikir, langsung nalar gitu loh. Ya. Next. Nah. Ini juga pemanfaatan peta. Dia nanya, lokasi manakah yang masih bisa dikembangkan untuk lokasi pemukiman? Berapa luas hutan yang masih ada? Kalau kita lihat secara kasat mata, apa terlihat? Mana sih lokasinya? Mana sih hutan? Mana sih pemukiman? Bingung ya kalau kita melihat dalam bentuk yang seperti ini. Nah, peta menawarkan gambaran permukaan bumi. Jadi ini gambar si bumi secara utuh tadi akan diproyeksikan, akan dipindahkan ke bidang datar dengan skala tertentu. Jadi ini tadi yang ini itu akan dipindahkan, akan digambar dulu sesuai dengan kebutuhan. Kan tadi dia nanya tuh berapa luas, terus yang bisa jadi pemukiman, hutan berapa. Jadi ketika kita cari tahu skalanya berapa, nah itu kita pindahkan ke bidang datar. Kita namanya diproyeksikan atau memindahkan. Nah itu manfaat peta salah satunya. Jadi kita tahu setelah sudah dipindahkan ke bidang datar, kita jadi bisa menghitung-hitung, kita jadi bisa melihat potensi wilayah ini untuk dijadikan pemukiman itu gimana sih. Nah kayak gitu. Lanjut lagi. Nah jadi kita ngomongin masalah peta, sekarang kita bahas masalah fungsi dan tujuan pembuatan peta. Bisa dibaca. 1. Menunjukkan posisi atau lokasi relatif di permukaan bumi. Relatif ya, kemarin udah tahu kan lokasi relatif itu apa. Kemudian menunjukkan ukuran luas jarak di muka bumi. Bisa pakai skala peta. Terus menggambarkan bentuk muka bumi, menyajikan data potensi suatu daerah, komunikasi informasi ruang, bagi penyimpanan informasi,
kemudian membantu pekerjaan konstruksi jalan, navigasi, bernavigasi. Terus yang ke-8 ya ini kayaknya tipe navigasi analisis. Nah, jadi di sini Oke, jadi di sini navigasi dan analisis wilayah gitu. Nah, terus di nomor 8-nya ada di 8 itu yang nomor 8 ini kan nomor 7 nih. Nomor 8 adalah perencanaan data spasial. Jadi nomor 8 itu tujuan peta adalah perencanaan data spasial atau perencanaan. Jadi ketika suatu instansi itu ingin membuat atau membangun suatu infrastruktur atau ingin membuka lahan segala macam, kita butuh gambaran dulu, butuh tahu informasi tentang wilayah yang akan digarap tadi. Jadi sebagai untuk data spasialnya gitu. Lanjut ke jenis-jenis peta. Apa ya, kalian harus paham materi dari ini. Lanjut ke jenis-jenis peta. Peta itu terbagi, ada klasifikasinya. Yang pertama ada peta menurut jenisnya, dicatat dulu menurut jenisnya. Kemudian ada juga peta menurut skala, ada juga peta menurut informasi, untuk sementara itu dulu. Jadi ada jenis peta menurut jenis, ada klasifikasi peta menurut jenisnya. Jadi peta menurut jenisnya itu ada peta foto dan peta foto dan peta garis. Nah, bisa dilihat di sini definisinya. Nah, peta foto adalah peta yang dihasilkan dari mozaik foto udara yang dilengkapi garis kontur, nama, dan legenda. Peta garis adalah peta yang menyajikan bentang alam dan budaya dalam bentuk titik, garis, dan ulasan. Oke, ada dua jenis peta. Nah, ini ada contoh peta foto dan peta garis. Nah, ini peta foto, berarti seperti foto. Nah, ini peta garis. Kenapa? Karena ada garis-garis yang menghubungkan antara titik satu dengan titik yang lain. Oke ya. Nih, ini macam-macam skala. Jadi peta itu juga punya skalanya. Ada jenis-jenisnya berdasarkan skala. Ada yang namanya peta kadaster, skala besar, sedang, skala kecil, skala geografis. Nah, ingetin ya ininya, angka-angkanya, jangan sampai lupa. Lanjut lagi. Nah, ini contoh peta-peta. Aku peta. Ya, kalian harus tahu ya, jangan cuma nonton bola aja. Ini contoh-contoh peta, gambar-gambar peta yang ada. Ini apa sih nih? Ya, ini peta, tapi dia punya skala masing-masing, skala tertentu sesuai kebutuhan. Nah, itu kalian silakan dicari tahu lagi di informasi. Menurut isi. Nah, klasifikasi peta salah satunya adalah menurut isi atau informasi. Peta umum, ada namanya peta umum. Peta umum itu adalah peta yang menggambarkan penampakan fisik dan budaya secara keseluruhan. Nah, jadi peta umum ya peta yang sangat umum, di situ banyak memuat sumber informasi. Antara lain ada peta topografi, ada peta chorografi. Peta topografi adalah peta yang menggambarkan permukaan dan relief bumi. Pada peta topografi terdapat garis kontur, yaitu garis yang menghubungkan tempat-tempat yang memiliki ketinggian yang sama. Nah, misalnya kalian lihat peta nih, ini ada garis konturnya. Nah, ini suatu lembah atau suatu wilayah. Nah, misalnya kalian pernah lihat peta terus melihat
gambar seperti ini namanya garis kontur, yaitu garis yang menghubungkan tempat-tempat yang memiliki ketinggian yang sama. Jadi antara yang ini sama ini namanya ada ketinggian sendiri. Next, tadi ngomongin topografi, sekarang ngomongin peta chorografi. Peta chorografi itu menggambarkan permukaan bumi baik sebagian maupun seluruhnya. Nah, ini ada gambarnya. Bisa jadi seluruhnya, bisa jadi semuanya. Nah, ini contoh gambar peta. Kalau topo itu intinya ada kelihatan ya informasinya, ada garis konturnya. Nah, chorografi ini. Lanjut ke peta khusus. Peta khusus yaitu peta yang menggambarkan penampakan tertentu di permukaan bumi. Nih salah satunya, contoh-contohnya ya, bisa kalian baca sendiri. Jadi misalnya kalian butuh peta tentang persebaran tambang batu bara, nah itu masuk ke peta khusus, atau peta pariwisata, atau peta jalur transportasi. Jadi peta tematik atau peta khusus itu peta memuat informasi tertentu yang dibutuhkan. Jadi nggak semua informasi ada dalam satu peta, seperti itu. Nah ini contohnya peta tematiknya, peta Pulau Sumatera misalnya. Sumatera yang mana? Sumatera loh. Jadi lebih spesifik. Atau peta populasi, peta tentang populasi apa makhluk hidup, misalnya pertumbuhan manusia, kepatuhan hidup, itu masuk peta populasi. Atau peta tematiknya tentang iklim. Nah itu loh. Nah ini peta topografi, peta penampakan seluruh permukaan ini. Nah itu ya. Nah setelah itu tadi kan sudah bahas masalah jenis-jenis peta, sekarang kita bahas unsur-unsur peta. Silakan diamati unsur-unsur peta ya. Nah bisa dilihat unsur-unsur peta. Di sini ada tulisannya, ada judul, ada legenda, segala macam, silakan dibaca sendiri. Nah ini komponen peta. Jadi peta itu ada identitasnya, kayak manusia ada mata, hidung, telinga, mulut, rambut. Nah ini juga dalam peta juga ada judul, ada skala, simbol, sampai selesai, sampai warna peta. Nah warna peta juga berpengaruh ya. Bisa dilihat, boleh silakan kalau mau dicatat, jangan sampai lupa. Karena media pembelajaran kita yang seperti ini, kalau kalian malas baca dan malas dengar, ya udah nggak tahu lagi mau ngomong apa ke kalian. Karena kalau kalian sudah malas, ini berarti kalian menutup pintu ilmu pengetahuan. Kalian menutup sendiri ilmu itu ya. Lanjut, nah di sini ada penjelasannya. Coba belajar ya. Pada judul nanti akan ada penugasan kecil-kecil di sini. Judul peta seperti biasa ada tulisan peta Indonesia, peta Pulau Jawa. Kemudian legenda itu ada simbol-simbol. Nanti kalian cocokkan dengan yang di sini. Legenda itu mana sih? Nah, silakan dicocokkan. Terus di sini ada tugas, buatlah contoh legenda. Nah, silakan dibuat nanti ya di buku catatan aja. Gimana sih legenda dan buat contohnya. Oke. Ini tugas saya, tugasnya secara lisan, katakan. Kemudian orientasi atau mata angin. Buat juga ada tugas lagi, ini tugas 1, ini tugas 2. Buat contoh mata angin lengkap. Oke, nah ini ada simbol-simbol. Kalau dijelasin agak ribet, panjang, silahkan dipahami aja biar kalian tahu. Oh, kalau ada garis kuning lurus itu jalan desa. Oh, kalau ada garis putus itu jalan setapak, begitu ya. Silahkan dibaca
Kemudian untuk tumbuh-tumbuhan juga nggak asal-asalan. Ini saya karena suka gambar love, saya buat sawah itu gambar love. Nah, nggak bisa gitu juga. Jadi harus sesuai dengan kaidah pembuatan peta yang benar. Jadi kalian harus lihat, oh kalau sawah tuh kayak gini, sama belukar kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Oke, lanjut lagi. Komponen peta berikutnya ada garis astronomis, garis bintang, garis bujur, ada insert, ada garis tepi peta, terus sumber peta. Kita akan lihat insert. Nah, insert itu adalah lokasi daerah yang dipetakan. Nah, seperti ini. Insert ini. Nah, lokasi yang mau dipetakan. Itu ya. Terus tahun pembuatan peta, ada warna peta. Jangan lupa warna peta, perhatikan. Hijau itu apa, biru itu apa, kuning itu apa, coklat itu apa, putih itu apa. Terus lettering untuk pembahasan angka. Silakan dibaca. Ada simbol. Dan terakhir ada skala. Nah, skala ini juga ada beberapa. Ada skala angka, ada skala garis, ada verbal. Nah, bisa kalian baca sendiri. Oke, materi kita pada hari ini cukup tentang dasar-dasarnya dulu, tentang pengertian, tentang jenis peta, sama tentang komponen atau unsur-unsur yang ada di peta. Tugasnya tadi jangan lupa tugas satunya ya, tugas satu. Jadi ada tugas pengantar. Nah, ini silakan buat di buku tulis contoh legenda sama contoh mata angin. Kemudian silakan buat tentang latihan soal. Nanti Miss kabarin, nggak usah di sini. Silakan kalian simak dulu materi ini dengan baik. Kemudian kalau ada yang bertanya, Miss tunggu. Oke, itu penyampaian materi dari Miss untuk awal. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, Miss tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.